Halo guys, welcome back to my channel. Bersama saya Muhammad Wibo Pranoto melanjutkan dari video sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membedah satu persatu apa saja sih teknik survival yang bisa teman-teman lakukan ketika dalam keadaan darurat di gunung. Kalau di video sebelumnya kita bahas semua hal yang bisa terjadi, bagaimana penanganannya, dan apa saja yang bisa mengakibatkan hal tersebut bisa terjadi. Nah, kali ini kita bahas lebih detail satu persatu ya. Disiarkan dari kamar yang sangat berantakan dan video yang penuh editan. Inilah video selengkapnya. Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang survival. Sebelumnya maaf. Oke teman-teman, kita bahas terlebih dahulu apa itu survival. Nah, survival sendiri berasal dari kata survive atau bertahan hidup. Nah, bertahan hidup yang dimaksud di sini adalah kemampuan untuk bertahan hidup dalam kondisi darurat seperti bencana alam, kecelakaan, atau gangguan satwa. Survival juga dapat diartikan sebagai tindakan mempertahankan hidup di alam bebas dalam kondisi yang tidak menentu dan terisolir. Nah, untuk pelaku atau orang-orang yang melakukan teknik survival itu disebut survivor. Survival dapat bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain. Beberapa manfaat survival diantaranya menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan, menjadi lebih mandiri, mengembangkan penghargaan terhadap alam dan lingkungan, menguji keterampilan mental dan emosional. Beberapa kemampuan yang perlu dikuasai untuk bertahan hidup diantaranya pertolongan pertama pada gawat darurat, lalu membuat api dan membuat makanan atau mencari makanan untuk bertahan hidup, di mana perlu ada teknik-teknik khusus seperti makanan yang bisa dimakan atau makanan yang tidak dapat dimakan, membuat tempat berteduh dan mengetahui arah sinyal darurat, teknik navigasi. Dari video sebelumnya kita bahas tentang poin pertama adalah penyakit ketinggian. Apa sih penyakit ketinggian? Lalu bagaimana cara kita mengantisipasi atau melakukan pertolongan pertama pada penyakit ketinggian. Kita bahas terlebih dahulu tentang definisi penyakit ketinggian. Penyakit ketinggian atau altitude sickness atau biasa para pendaki menyebutnya AMS atau acute mountain sickness, cukup sering terjadi pada pendaki, terutama mereka yang berada di ketinggian lebih dari 2000 mdpl. Perlu teman-teman ketahui, rata-rata di gunung Indonesia di ketinggian 2000 mdpl sudah berada di batas vegetasi. Nah, ketika teman-teman berada di batas vegetasi tersebut, tentunya kadar oksigen semakin menipis dan udaranya semakin dingin. Lalu hal tersebut yang bisa memicu teman-teman mengalami penyakit ketinggian. Nah, penyakit ketinggian ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari penurunan tekanan udara serta jumlah oksigen hingga udara kering dan bersuhu dingin di dataran tertinggi. Bab dan gejala penyakit ketinggian. Di tempat yang tinggi seperti di puncak gunung atau bukit, jumlah oksigen yang menipis di udara dapat membuat napas Anda menjadi lebih cepat. Hal ini merupakan respon alami tubuh untuk mencukupi kebutuhan oksigen. Namun pada ketinggian tertentu, tekanan udara semakin menurun dan kadar oksigen pun ikut semakin berkurang. Hal ini membuat tubuh kesulitan untuk beradaptasi sehingga menimbulkan penyakit ketinggian. Saat jumlah oksigen dalam tubuh berkurang karena penyakit ketinggian, mereka bisa mengalami beberapa hal seperti ini. Jadi gejalanya yaitu sakit kepala, pusing, tidak nafsu makan, sesak napas, mual, lemas, dan lelah, sulit berkonsentrasi. Bahkan dalam keadaan yang akut atau keadaan yang lebih parah, penderita ini bisa mengalami linglung atau halusinasi, sulit bergerak, gangguan pendengaran, sakit kepala berat. Lalu bagaimana cara kita mengatasi penyakit ketinggian? Nah, jika teman-teman mengalami gejala penyakit ketinggian, lakukanlah beberapa hal atau bisa diterapkan kepada rombongan teman-teman yang mengalami penyakit tersebut. Ya, langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu segera beristirahat. Nah, orang yang mengalami gejala
penyakit ketinggian, sebaiknya segera berhenti mendaki dan beristirahat sejenak. Jangan memaksakan untuk lanjut perjalanan, baik naik atau turun. Lakukan istirahat sejenak sampai paling tidak gejala ini menurun ya teman-teman. Baru langkahnya, kalau memang tidak memungkinkan untuk mendaki, saya sangat menyarankan agar teman-teman segera turun dari ketinggian posisi awal teman-teman, turun kurang lebih 5.000 sampai 1.000 kaki dari posisi teman-teman semula. Nah, lalu langkah yang kedua, teman-teman bisa memberikan terapi oksigen. Nah, terapi oksigen ini untuk teman-teman yang mempunyai riwayat asma atau penyakit pernapasan lainnya, saya sangat menyarankan agar teman-teman membawa oksigen portable ya teman-teman. Itu sangat membantu ketika teman-teman mengalami sesak napas pada ketinggian tertentu, karena yang kita tahu di tempat tersebut akan semakin menipis teman-teman. Jadi untuk beberapa pendaki yang belum terbiasa dengan kondisi tersebut akan sulit nafas teman-teman. Jadi pemberian oksigen itu sangat bermanfaat. Yang ketiga, gunakan obat-obatan. Nah, obat penghilang rasa sakit, biasanya pada gejalanya sering kita jumpai yaitu sakit kepala ya teman-teman, atau nyeri kepala. Teman-teman bisa menggunakan obat yang mempunyai kandungan ibuprofen atau paracetamol. Nah, di sini saya punya contohnya yang ini. Ini salah satu obat yang mempunyai kandungan paracetamol. Nah, kandungan paracetamol sendiri teman-teman itu bisa meredakan nyeri. Nah, untuk mengatasi sekaligus mencegah penyakit ketinggian, teman-teman juga dianjurkan untuk minum air putih yang banyak, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, tidak berolahraga ketika mengalami menderita penyakit ketinggian, tidak merokok, tidak menggunakan obat tidur, dan mengikuti setiap petunjuk keamanan dalam proses pendakian. Selain itu, mendaki ketinggian secara bertahap dan jalan pelan-pelan juga bisa membantu mencegah terjadinya penyakit ketinggian teman-teman. Nah, itu beberapa cara untuk teman-teman bisa mengantisipasi apabila terjadi pada diri teman-teman atau teman dalam satu rombongan yang mengalami gejala penyakit ketinggian. Nah, video ini teman-teman saya edukasikan kepada teman-teman yang mungkin belum mempunyai pengalaman yang cukup untuk mendaki dan belum terbiasa kegiatan di alam bebas ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sudah berpengalaman, mohon kiranya bisa ditambahkan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.